dan Ibu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita lanjut materi mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Tapi sebelum kita lanjut materi, saya ingin bertanya, ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Ya, modul 3, pencegahan sesi 4. Oh iya. Ada yang bisa sebutkan sesi 4 itu membahas tentang apa? Mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Ya, betul. Pada sesi 4 pada pertemuan minggu lalu, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin. Ada yang masih ingat apa itu stunting? Stunting gejala gagal tumbuh. Ya, satu-satu ibu-ibu. Oh, ya. Stunting gejala gagal tumbuh. Iya, gejala gagal tumbuh. Atau juga gagal berkembang. Iya, bisa juga gagal berkembang. Jadi stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun atau anak masih balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi gizi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau sejak anak masih dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. Ya, jadi materi kita pada hari ini mengenai pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Kita lanjut pada sesi 5, mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi pada sesi 5 ini ada 3 langkah. Langkah pertama yaitu kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Nah, kemudian langkah kedua, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langkah ketiga, kebiasaan yang mendukung kesejahteraan ibu dan bayi baru lahir. Sebelum kita lanjut pada langkah 1, saya mau bertanya, apakah pada sesi 4 minggu lalu sudah diterapkan di rumah ibu-ibu? Ya, terima kasih. Jadi tujuan kita pertemuan hari ini yaitu bagaimana pencegahan stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi di sini saya bagi menjadi 2 kelompok ya ibu. Kelompok pertama untuk bayi baru lahir usia 0 sampai 6 bulan. Kelompok kedua untuk ibu menyusui. Tolong diisi apa saja kebutuhan fisik dan kebutuhan mental untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan untuk kebutuhan fisik dan mental untuk ibu menyusui. Tolong didiskusikan dengan temannya. Sudah ibu-ibu? Ya sudah. Mungkin dari kelompok bayi baru lahir bisa memaparkan apa hasil diskusinya? Oke, baik. Yaitu tadi cabut kebutuhan bayi lahir sampai dengan usia 6 bulan. Mengenai fisik yaitu hasil spesifik IMD. Lalu siapa yang memberikan itu? Yaitu ibu si bayi. Iya. Terus mengenai mental yaitu kasih sayang dan perhatian. Dan siapa yang memberikan itu? Tentunya orang tua dan seluruh keluarga yang terdekat, si bayi dan kerabatnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kelompok ibu menyusui? Tidak ada. Iya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjut untuk kelompok 2. Tabel kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Secara fisik berupa makanan dan gizi yang cukup, siapa memberikan suami dan keluarga. Secara mental, perhatian dan kasih sayang, siapa memberikan suami dan orang-orang terdekat atau keluarga sekitar. Ya. Ada tambahan dari kelompok 1? Ya, demikian. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi saya ingin bertanya, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui sudah terjadi di masyarakat? Sudah. Sudah, ya. Jadi dari hasil diskusi kelompok 1, kesejahteraan bayi baru lahir itu ada yang
yang disebut tadi IMD. Iya. IMD itu ada yang tahu singkatannya apa itu ini? Inisiasi menyusui dini. Iya. Berikan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan tanpa memberikan asupan makanan dan minuman apapun. Memberikan ASI eksklusif pada bayi selain membantu perkembangan otak dan fisik bayi, juga meningkatkan ketahanan tubuh bayi. Kenapa bayi umur 0 sampai 6 bulan tidak boleh diberikan makanan dan minuman? Karena ASI eksklusif bagus untuk daya tahan tubuh. Ya, karena ASI bagus untuk daya tahan tubuh. Selain itu, karena kapasitas lambung dan sistem pencernaan bayi masih terbatas. Iya, kan waktu masih dalam kandungan, bayi hanya mendapatkan sari-sari makanan dari ibunya. Kemudian perkembangan bayi baru lahir juga mengalami penyesuaian, seperti merespon cahaya, bau, dan sentuhan. Contoh merespon cahaya di sini maksudnya kan kalau bayi baru lahir itu penglihatannya masih sangat samar toh, masih kabur. Jadi yang dia lihat itu hanya objek yang dekat. Terus untuk kesejahteraan ibu menyusui, apa tadi ibu? Secara fisik, makanan dan gizi yang cukup. Iya. Secara mental, perhatian dan kasih sayang. Iya. Jadi kesejahteraan ibu menyusui yang harus dipenuhi oleh keluarga dan lingkungan adalah pemenuhan kebutuhan gizi dan kasih sayang yang cukup, sehingga ibu bisa memberikan ASI eksklusif saja sampai 6 bulan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang sehingga terbebas dari stunting. Contohnya di sini pemberian makanan bergizi untuk merangsang ASI ibu supaya bertambah. Seperti apa? Pemberian sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, makanan yang mengandung karbohidrat, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan air putih yang cukup. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan ibu akan keunggulan ASI dibandingkan susu formula. Contohnya seperti apa ini? Itu kalau ASI kan lebih banyak kandungan gizinya, daripada dari susu. Nah, contohnya meningkatkan pengetahuan ibu mengenai keunggulan ASI. Ya, dibandingkan dengan susu. Ya, yang ketiga, meningkatkan potensi diri ibu untuk menyusui tanpa dihalangi oleh siapapun dalam suasana positif yang bahagia agar berhasil memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Contohnya seperti apa? Sebisa mungkin orang-orang sekitar menjaga perasaan si ibu agar tidak stres, agar susunya lebih lancar. Ya, jadi sebisa mungkin orang-orang sekitar menjaga perasaan ibu supaya ibu tidak stres. Iya. Agar ASI-nya lancar, karena kalau ibu stres itu berpengaruh sekali sama ASI-nya ya. Iya. Yang keempat yaitu memastikan terjadi interaksi emosi yang unik antara ibu dan anak melalui hisapan pada puting dan kontak kulit yang menciptakan kedekatan yang juga menciptakan ketenangan dalam diri ibu dan mengurangi stres pada ibu serta membantu menjaga kesehatan mental ibu. Contohnya mengelus kepalanya. Pada saat menyusui kita Elus kepalanya, digendong senyaman mungkin. Kita harus elus kepalanya, usap-usap. oh iya, Iya. pada saat waktu menyusui kita berikan stimulasi pada bayi Iya. supaya ada kontak antara ibu Ibu dan dan bayi bayi. lebih dekat. Iya. Contohnya lagi seperti apa? Mungkin kita punya menyanyikan kan? Ini nggak bobok kan? Oh, bermain bersama anak. Ya. Berbicara. Mengajak anak berbicara. Mengajak anak berbicara. Iya. Ngobrol. Jadi
Nggak jarang ngobrol. Membantu menjaga kesehatan mental ibu itu bisa diberikan dukungan kepada ibu juga. Mungkin dari pertemuan kita pada hari ini ada pertanyaan? Pertemuan pada hari ini dapat kita simpulkan kesejahteraan bayi baru lahir yaitu dengan pemberian IND dan ASI eksklusif. Sedangkan kesejahteraan untuk ibu menyusui yaitu dengan terpenuhnya gizi dan perhatian dan kasih sayang orang sekitar. Sudah jelas ibu-ibu? Ya, Bu. Ya. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu pada siang hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa diterapkan di masyarakat. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.